Terima kasih Tuhan. Berkat, mujizat dan kesembuhan yang Kau berikan kepada kami masih terlalu kecil untuk menjadi bukti bahwa Engkau mengasihi kami. Ada satu bukti yang begitu besar yang tidak terbantahkan, bukti bahwa Engkau mengasihi kami adalah bukan ketika Engkau memberkati, memberi mujizat, menyembuhkan kami. Tetapi Engkau ketika Engkau memutuskan untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Di situ kami mengerti bukti bahwa Allah begitu besar mengasihi kami manusia. Tuhan, melalui momen Jumat Agung ini Tuhan, ajari kami Tuhan untuk melihat pengorbanan-Mu, untuk melihat tanda bukti Engkau mencintai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, beberapa menit ke depan kami akan merenungi, kami akan memahami bahwa begitu besar cinta Allah akan manusia ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Saudara, hari ini saya akan memberitakan sebuah firman Tuhan dengan judul penguasaan diri. Nah, penguasaan ini sangat penting saudara, karena sebagai orang Kristen, pahamilah bahwa kita tidak bisa hidup hanya dengan iman. Menjadi orang Kristen tidak cukup dibaptis, percaya kepada Tuhan tidak cukup. Menjadi orang Kristen tidak cukup ketika kita punya karunia-karunia rohani. Tetapi yang justru terpenting yang tidak pernah kita pikirkan dan tidak pernah kita kerjakan adalah buah roh itu. Karakter Kristus itu, yaitu penguasaan diri. Saudara, Anda lihat bahwa Simpson itu punya karunia rohani. Dia begitu kuat saudara. Tetapi tanpa penguasaan diri, kita lihat hidupnya seperti apa. Akhir hidupnya bukan menjadi berkat untuk orang lain, itu menjadi batu sandungan. Dan lewat hidupnya juga sebetulnya nama Allah itu tidak dipermuliakan, tapi dipermalukan. Bagaimana dia tidak bisa menguasai diri untuk menahan keinginannya terhadap seorang wanita. Akhirnya dia menjual dan tidak menghargai semua karunia roh yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Semuanya lenyap sia-sia saudara, tanpa penguasaan diri. Sesederhana itu sebetulnya. Jadi kita lihat betapa banyaknya, betapa kita punya karunia roh. Tapi kalau kita nggak punya penguasaan diri saudara, ujungnya hidup kita juga nggak bagus. Kita lihat lagi Yudas. Saudara lihat Yudas, kalau kita ngomong, kita nggak bisa bertanya begini, Yudas itu punya iman atau enggak ya? Kita nggak bisa bertanya, karena pertanyaan itu akan pupus dengan sebuah kenyataan bahwa dia 3,5 tahun ikut Tuhan melayani. Tiap hari dia melihat mujizat yang Tuhan lakukan. Jadi nggak mungkin kalau Yudas ini tidak punya iman, tidak mungkin. Tetapi bahkan saya tadi berkata bahwa iman itu nggak cukup saudara. Kalau kita cuma modal iman, hidup kita nanti di belakangnya kita akan lihat seperti Yudas itu. Iman memang penting saudara, tetapi itu sebagai hal yang dasar. Masih terlalu banyak karakter Kristus dan sifat-sifat yang baik yang perlu ditambahkan pada apa yang namanya iman itu. Kita akan lihat di dalam 2 Petrus 1 ayat yang kelima. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Bayangkan orang punya iman tapi hidupnya tidak ada kebajikan saudara. Mengerikan loh Bapak Ibu. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Kalau kita punya iman kita bodoh. Ya hidup kita bukan dipakai Tuhan tapi dipakai manusia dan dipakai setan saudara. Dimanfaatkan oleh orang lain bukan dipakai oleh Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-6. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Ini semua kalau saudara perhatikan ini adalah sifatnya karakternya Tuhan. Yang kalau saudara ngerti di dalam gereja base ini juga termasuk di dalam karakter Kristus. Ketekunan kesalehan itu karakter Kristus seri 4 yang terbaru. Kita lihat ayat yang ke-7. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Saudara, penguasaan diri itu penting sekali Bapak Ibu. Pertanyaannya mengapa kita perlu punya karakter dan buah roh penguasaan diri ini?
Karena penguasaan diri ini, saudara perhatikan ya, akan memampukan kita untuk kita melawan kehendak kita. Penguasaan diri itu akan memampukan kita untuk tiap hari kita berperang dengan daging kita. Melawan keinginan kita. Karena keinginan kita, kitab Yakobus katakan itu sumber dari segala permasalahan dalam hidup kita. Orang Kristen kalau dia nggak punya penguasaan diri, hidupnya nggak pernah keluar dari lingkaran setan, Bapak Ibu. Dari masalah yang satu ke yang lain, begitu muter terus saja. Karena apa? Dia tidak bisa mampu untuk melawan keinginan dagingnya. Karena dia tidak mampu untuk penguasaan diri. Jadi orang Kristen itu penting sekali untuk kita menyangkal diri kita. Karena di dalam Matius 16 ayat yang ke-24 kita akan lihat. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ini jelas saudara. Dulu pada waktu awal gereja BES, kira-kira 10 tahun yang lalu, kadang teman-teman saya yang dulu dari persekutuan itu sering tanya saya, Pak Cipto, kamu apa enggak takut kamu nanti jalannya bungkuk gitu? Loh kenapa gitu? Ya karena gereja kamu BES kan gereja pikul salib, gereja sangkal diri. Wah saya ketawa Bapak Ibu. Rupanya pemahaman sangkal dirinya dan pikul salibnya seperti itu. Hari ini menjadi satu pemahaman juga untuk kita bahwa tidak semua orang setuju bahwa ikut Tuhan sangkal diri dan pikul salib. Saya mau katakan begini, kalau Anda gak setuju, ini Tuhan yang ngomong loh. Ini Tuhan yang ngomong loh. Kadang kenapa orang lain ngajar kita setuju. Tapi lucunya kalau Tuhan sendiri yang ngajar, kita gak pernah setuju saudara. Ini ajaran Tuhan Yesus sendiri bahwa kita adalah harus menyangkal diri. Seringkali Bapak Ibu tanpa penyangkalan diri, kita selalu punya musuh-musuh yang salah. Lupa musuh yang salah itu siapa? Istri kita itu bukan musuh kita. Suami kita bukan musuh kita. Anak kita, teman kita, gereja, teman pelayanan itu bukan musuh kita yang harus kita perangi. Kita salah musuh, saudara. Yang musuhnya adalah diri kita sendiri itu. Diri kita sendiri yang harus kita sangkali, kita perangi, saudara. Semua pertikaian bukan dari istri, bukan dari suami, bukan dari anak-anak, bukan dari teman pelayanan, tapi adalah dari diri kita yang tidak bisa menahan diri, nggak bisa menguasai diri, suka gampang emosi, gampang marah, sedikit ketersinggungan. Jadi menurut Bapak Ibu, musuh sesungguhnya siapa? Musuhnya adalah kita sendiri, makanya tiap hari kita harus sangkal diri, saudara. Simson dan Yudas ini gagal untuk menyangkal dirinya. Sehingga hidupnya berakhir dengan tragis. Saya mau ngomong begini saudara. Tanpa kemampuan kita untuk punya penguasaan diri, kita tidak mampu menyangkal keinginan kita. Kita nggak akan mampu menyangkal daging kita. Kalau kejadiannya seperti ini, saya mau katakan begini. Kita ini hidup kita jadi orang Kristen, kita ini batu sandungan. Kita adalah musuh orang seisi rumah kita. Jelas dong. Kita adalah musuh orang teman-teman kita. Dan yang paling menakutkan adalah kita musuh Allah dalam gereja. Musuh Allah bukan di luar gereja Bapak Ibu. Musuh Allah adalah orang yang di dalam gereja yang hidup menurut kehendak dagingnya. Dan daging itu adalah dunia. Makanya di dalam Yakobus 4 ayat yang keempat firman Tuhan berkata seperti ini saudara. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Untuk menjadi musuh Allah Anda nggak perlu membunuh, nggak perlu murtad, Anda nggak perlu punya berhala. Cukup dengan Anda menjadi sahabat dunia, Anda selalu hidup dalam keinginanmu, keinginan daging, keinginan dunia, itu sudah cukup. Kita adalah musuh Allah dalam gereja. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Musuh Allah di gereja, ya Bapak Ibu dan saya ini loh musuh Allah. Seringkali kita di gereja dengar firman, tapi hidup kita tidak pernah untuk sangkal diri, menyangkali daging kita, tidak pernah hidup dalam roh, tidak pernah hidup di dalam kehendak Tuhan. Itu problemnya di situ. Sebanyak Anda ke gereja, sebanyak itu juga masalah yang jelek akan terjadi dalam hidup kita.
Sebanyak Anda berdoa, sebanyak doa Anda juga, Anda akan jadi batu sandungan untuk orang lain. Tanpa hidup dengan penguasaan diri ini. Tanpa kita menyangkali daging kita setiap hari saudara. Kita akan lihat Galatia 5 ayat yang ke-23. Jadi buah roh penguasaan diri ini gunanya adalah untuk kita bisa menyangkal diri dan memikul salib. Tadi kan saya ngomong, kenapa kita harus punya karakter penguasaan diri? Untuk memampukan kita menyangkal daging kita, saudara. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Next, 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Artinya penguasaan diri yang tadi di ayat 23 gunanya adalah memampukan kita sebagai milik Kristus. Itu kita mampu untuk menyalibkan daging dan segala hawa nafsu kita saudara. Yang adalah sumber dari segala permasalahan kita. Saudara, pada pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat bahwa karakter penguasaan diri ini adalah milik Tuhan Yesus. Bahwa semasa waktu dia melayani di dunia ini, kita akan melihat dan saya mencatat ada 2 momen Bapak Ibu. Bahwa Yesus itu betul-betul menguasai dirinya, melawan kehendaknya dan untuk mengambil kehendak Bapa itu dalam hidupnya. Dan 2 momen itu yang pertama terjadi di padang gurun dan yang kedua terjadi di Getsemani saudara. Di 2 tempat itulah saya sendiri belajar bahwa memang kita harus selalu menguasai diri untuk menahan keinginan kita dan hidup di dalam kehendak dan keinginan Tuhan. Kita lihat dulu pelajaran yang pertama, penguasaan diri yang pertama di padang gurun. Yesus puasa 40 hari. Lapar toh? Lapar enggak menurut Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu mungkin berpikir Tuhan enggak mungkin lapar gitu? Bisa juga loh. Kalau kita puasa 40 hari lapar gak? Kalau di depan kita ditaruh uang sama roti, ambil yang mana? Saya dengar ada 2 orang ambil uang katanya. Maksudnya nanti uangnya juga buat beli roti gitu. Pinter Bapak Ibu, jemaat sekarang tuh pinter saudara. Kalau saya pada waktu itu, saya pilih roti. Lapar, 40 hari tidak makan. Ibrani 4 ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Yesus juga lapar loh saudara. Karena dia 100% manusia. Ia telah dicobai. Sama dengan kita diuji. Hanya bedanya ia tidak berbuat dosa. Jadi saya pastikan waktu itu Yesus lapar saudara. Dan kemudian kita lihat adegan selanjutnya adalah setan ngomong, batu ini tak rubah jadi roti. Bapak Ibu, kalau saya yang di posisi Tuhan, saya nggak mau peduli itu roti dari batu, mau dari bata, mau dari besi, mau dibikin dari bola. Pokoknya yang saya lihat roti pasti saya makan. Karena kehendak saya lapar begitu dong. Saya sangat ingin makan roti. Sudah gak bisa tertahankan, puasa 40 hari lapar. Tapi saudara lihat, di padang gurun kita mendapat satu pelajaran penting. Bagaimana Tuhan menyangkal kehendaknya untuk makan roti itu. Dia gak mau makan roti itu. Padahal dia ingin. Dia tidak makan roti itu, padahal makan roti adalah kehendaknya. Kenapa? Karena dia ngerti bapaknya tidak suka. Dia suka roti, tapi dia perangi saudara. Dia tahan saudara. Dia melawan keinginan untuk makan roti saudara. Karena apa? Dia suka, dia pengen makan. Tapi dia ngerti bapaknya gak suka kalau dia makan roti yang hasil dari pemberian dari setan. Akhirnya apa? Dia tidak melakukan apa yang dia suka. Karena dia ngerti bapaknya tidak suka. Saudara, apa yang kita suka, biasanya Tuhan tidak suka. Dan apa yang tidak kita suka, biasanya Tuhan suka.
Loh Pak kok bisa begitu? Ya memang begitu, daging dan roh begitu. Gak pernah ketemu. Makanya di dalam Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi kalau kita mau hidup di dalam penguasaan diri menyangkal daging, hal yang pertama yang kita pelajari lewat apa yang dilakukan Yesus di padang gurun adalah kita tidak akan melakukan apa yang kita sukai jikalau Tuhan tidak menyukai. Kalau kita dijahatin orang maunya marah Bapak Ibu. Kita maunya marah. Kita inginnya marah, membalas. Tapi Anda harus tahu loh, Tuhan gak suka loh. Jadi jangan pernah lakukan itu. Kadang kita suka memikirkan kepentingan diri sendiri. Jangan lakukan saudara. Anda harus cek dulu Tuhan suka apa enggak, itu masalahnya saudara. Kadang yang kita sukai, Tuhan gak suka. Kita suka ke mall. Tuhan gak terlalu suka, Tuhan sukanya kita ke gereja. Jadi jangan terlalu banyak ke mall, kecuali ke cewek hari Minggu sama Jumat. Kita maunya gak ke gereja, bahkan kadang kita ngajarin anak-anak kita, udahlah ibadah sekali aja ngapain sih banyak-banyak kan gitu saudara. Maunya kita jalan-jalan, tapi ingat kalau mau jalan-jalan pikir Tuhan suka atau tidak dulu begitu. Suatu hari, seorang ayah membeli mobil baru saudara. Dimasukkan garasi, besok siang dia mau ngecek mobil barunya. Begitu garasinya dibuka, dia kaget Bapak Ibu. Karena apa? Ada goresan di pinggir sebelah kiri mobilnya, dalam banget. Dia tutup pintu garasi, dia mulai bentak-bentak masuk dalam rumah. Semua orang ditanyain dari pembantu, istrinya, sampai yang terakhir anaknya 5 tahun yang kecil saudara. Siapa yang gores mobil papa? Anak yang ngomong, aku Pak. Bapak Ibu, di dalam kemarahannya, pria itu tidak bisa menguasai dirinya saudara. Untuk tidak marah, akhirnya dia masuk dalam keinginan dagingnya. Dia marah, dia gelap mata saudara, dia ngomong sama anaknya. Taruh tangan kamu yang gores mobil papa di meja. Anaknya taruh. Dia ambil sebuah kayu yang besar di gudang saudara. Itu jari anak 5 tahun itu dipukul karena dia sudah emosi gelap mata. Sudah gak bisa penguasaan diri saudara. Anaknya sudah minta maaf, tetap dipukul saudara. Dipukul berkali-kali. Akhirnya anaknya nangis. Dan sesudah puas memukul dia ngomong, Papa maafin kamu. Nah, lain kali jangan lagi ya. Saudara, maafnya jalan. Tapi yang gak bisa pulih seumur hidup tangan anaknya cacat. Saudara. Kalau Anda tidak bisa menguasai diri, mungkin potongan kayu yang Anda pukulkan itu adalah kata-kata Anda. Pernahkah Anda berpikir, mungkin kita gak bisa penguasaan diri, kita marah, kita lukai, kita maki orang-orang yang kita cintai dan kemudian kita minta maaf. Memang gak ada yang salah, maafnya benar. Tetapi engkau sudah membuat hati orang yang engkau cintai cacat seumur hidup. Sudah luka, sudah ada bekas, cacatnya sudah ada saudara. Maafmu tidak akan bisa memulihkan tangan yang anak itu. Yang sudah luka, seumur hidup dia akan cacat. Demikian juga hati-hati. Kalau kita tidak bisa menguasai diri, maka kita akan mengalami hal yang sama. Kita akan melukai orang-orang yang kita cintai. Jadi di padang gurun saudara, kita belajar satu hal tentang penguasaan diri, tentang bagaimana hidup dalam kehendak Tuhan. Yaitu apa saudara? Jangan lakukan yang kita suka kalau kita tahu Tuhan tidak suka. Itu pelajaran yang pertama dari sebuah penguasaan diri. Yang kedua adalah di Getsemani saudara. Tidak ada Golgota tanpa Getsemani diselesaikan terlebih dulu. Tidak ada kemenangan untuk dosa-dosa kita
tanpa pergumulan di Getsemani itu diselesaikan dulu. Tidak akan ada tubuh yang terpaku di kayu salib sebelum kedua lutut Yesus dibenturkan di tanah Getsemani. Bapak Ibu, tidak akan ada darah yang keluar di kayu salib sebelum darah yang pertama keluar di taman Getsemani. Ini adalah penguasaan diri yang kedua. Bagaimana dia menahan kehendaknya dan mengambil kehendak Bapaknya, saudara. Dia mati-matian, dia bergumul, saudara. Sehingga saudara kita akan lihat pergumulan di Lukas 22 ayat yang 41. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Ayat yang ke-43. Maka seorang malaikat dari langit yang menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah, saudara. Ini sebuah kejadian langka yang dapat dijelaskan secara medis. Namanya adalah hemidrosis. Ini sebuah keadaan langka di mana seorang manusia saking stresnya, maka beberapa pembuluh darahnya pecah dan itu keluar melalui keringat yang keluar dari tubuhnya, saudara. Sebuah pergumulan Tuhan yang menentang kehendaknya sendiri untuk tidak melewati salib, untuk tidak meminum cawan itu. Dia ngomong, jikalau mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku Bapa. Dia takut, saudara. 100% manusianya tidak siap untuk menghadapi keadaan seperti itu. 100% ke Allahnya siap. Memang untuk mati dia datang menebus dosa manusia. Tetapi di sini dia ini membuktikan bahwa hidupnya bukan sandiwara. Bahwa memang dia merasakan ketakutan itu. Dia pernah merasa lapar. Dia pernah merasa gentar untuk memikul, untuk mati di kayu salib itu, saudara. Karena mungkin dia berpikir, dosa seluruh orang di dunia ditimpakan di pundakku. Dia mengerti beberapa saat lagi dia akan menjalani kejadian yang paling mengerikan di dalam hidupnya. Dia gemetar, saudara. Dia berlutut, dia bergumul. Dia tidak mau lewati salib itu, saudara. Itu sesuatu yang tidak diinginkannya. Salib tidak disukainya, saudara. Salib tidak disukainya. Tapi dia ngerti itu adalah kehendak Bapaknya, saudara. Sehingga dia harus mencucurkan darah untuk melawan dagingnya. Kehendaknya, keinginannya untuk melawan dosa dunia yang mau melarikan diri dari kayu salib, saudara. Dan hal itu Alkitab sudah mencatat di dalam Ibrani 12 ayat yang keempat. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah seperti Tuhanmu di Getsemani. Alkitab ngomong bahwa memang kita gak pernah bertempur melawan diri kita sendiri, menyangkal diri kita sendiri. Bahkan tidak mungkin sampai mencucurkan darah. Artinya kita tidak pernah serius dengan hal itu, saudara. Kalau di padang gurun, kita belajar penguasaan diri yang pertama. Jangan lakukan yang kita suka, jikalau Tuhan tidak suka. Di Getsemani, kita belajar penguasaan diri yang kedua. Lakukan apa yang kita tidak suka, jika kita tahu Tuhan suka. Tuhan gak suka salib, saudara. Yesus gak suka. Mati di kayu salib gak suka. Tapi dia lakukan, dia ambil itu. Karena dia ngerti itu memang kehendak Bapaknya. Bahwa Tuhan Bapaknya suka. Akhirnya meskipun dia tidak suka, dia lakukan itu, saudara. Hidup kekristenan kita pagi hari ini diingatkan. Jangan pernah berhenti sampai pada iman saja, saudara. Jangan pernah berhenti pada karunia-karunia rohani. Harus berlanjut terus, iman harus, karunia rohani iman harus ditambahi penguasaan diri, saudara. Harus, karena apa? Penguasaan diri itulah yang memampukan kita untuk tidak menjadi musuh
Allah yang memampukan diri kita untuk jadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Penguasaan diri itu memampukan kita, memampukan saudara untuk tiap hari menyangkali keinginan daging, keinginan dosa. Sehingga kita tidak perlu ada di dalam lingkaran setan hidup kita. Dimanapun Anda berada, Anda menjadi berkat. Karena kita bisa menguasai diri saudara. Tuhan Yesus sudah pernah melakukannya 2 kali. Yang pertama di padang gurun. Di situ kita belajar. Jangan lakukan apa yang kita sukai. Kalau kita ngerti Tuhan tidak suka. Dan di Getsemani kita belajar. Lakukan apa yang tidak kita sukai. Kalau kita ngerti Tuhan menyukainya. Ampuni musuhmu, kita gak suka. Tuhan suka. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Oh Pak, mana bisa? Kita gak suka. Tuhan suka, lakukan. Firman ini memberkati kita semua. Dan hari ini kita mengerti bahwa pengampunan dosa, kematian Kristus itu bukan hal sepele. Itu terjadi setelah dia melalui pergumulan yang melawan kehendaknya sendiri. Dan untuk menyerahkan hidupnya mati di kayu salib sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman di hari ini. Dan biarlah Roh Kudus memberi kami kekuatan untuk kami senantiasa tiap hari. Dari hari ke hari, dari Senin, Sabtu, Minggu lagi. Tiap hari setahun 2 tahun untuk kami selalu belajar mempunyai karakter Kristus, penguasaan diri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kami tidak lupa berdoa Tuhan. Untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua umat Tuhan. Engkau memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan. Dengan tulus dan takut akan Tuhan. Demikian juga untuk gereja di mana kami engkau percayakan untuk menggembalakannya. Yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari umat-Mu. Baik itu di dalam diakonia, pembangunan gereja, dan juga di dalam perpuluhan. Kiranya Engkau terima sebagaimana persembahan Habel. Biarlah persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena kami memberikan dengan kerelaan, kesungguhan hati. Dan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kami memberi daripada hati kami. Tuhan, Engkau membalasnya. Kasih-Mu kepada mereka. Baik di dalam pekerjaan, studi, keluarga, kesehatan. Bahkan di dalam iman kerohanian. Sampai kepada anak cucu. Tuhan tidak pernah henti-henti memelihara dan menjaganya. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Untuk menerima berkat itu pasti. Dan jikalau Tuhan memberkati tidak ada satu orang pun yang bisa menahannya. Tetapi yang jauh lebih sulit saat berkat itu kita terima. Apakah kita tetap bisa menjaga hati kita? Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dia bangkit pada hari ketiga sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Yang mengerti semua masalah